Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah ولا تجعل لأحد فيه شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas satu makalah yang kita susun berjudul Maksiat dan Solusinya. Inti dari makalah ini adalah kita berusaha untuk memberikan ringkasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Karena kitab Ad-Da' wad Dawa tidak diragukan merupakan kitab yang penuh dengan fawaid ilmiah, penuh dengan dalil-dalil, penuh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwalul ulama, dan membaca kitab Ibnul Qayyim kadangkala dapat menumbuhkan keimanan dan menambah semangat untuk beribadah, taqarrub serta meninggalkan maksiat. Namun melihat panjangnya pembahasan dan terbatasnya waktu, maka kita ringkas kitab tersebut dan semoga bisa bermanfaat apa yang telah kita bahas, karena kita akan membahas setelah ini. Maksudnya setelah dari makalah ini pembahasan-pembahasan yang lain yang memang lebih kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari dalam bidang ilmu syar'i. Para ulama menjelaskan di antara adab penuntut ilmu syar'i dan juga yang menjadikan penuntut ilmu sukses di dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu dia memiliki al-awlawiyat atau taqdimul aham fal aham, memiliki skala prioritas. Maksudnya dia mendahulukan ilmu yang hukumnya wajib atas dirinya dibandingkan yang tidak wajib. Karena maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, maka menuntut ilmu yang hukumnya fardhu ain, wajib atas setiap individual, adalah yang dia butuhkan untuk menegakkan peribadatan dia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama dan paling penting adalah akidah. Karena dia tidak mungkin selamat hidup di dunia dan selamat dari azab Allah apabila dia tidak memiliki asas agama dan akidah yang kuat. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan. Ya, seperti salat, tidak mungkin salat dia diterima kalau seandainya dia tidak berilmu akan hukum salat dan tata cara salat. Dan yang berkaitan dengan salat, wudu, tayamum, air dipakai untuk wudu dan seterusnya. Kemudian kalau dia memiliki harta, maka sepatutnya bagi dia mempelajari tentang zakat. Baik zakat yang wajib seperti zakatul mal atau zakat fitrah atau infak kepada keluarga dan seterusnya. Kemudian juga dia harus mempelajari halal dan haram. Karena kalau dia tidak mengetahui mana yang halal, kalau dia tidak mengetahui mana yang haram, bagaimana dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang haram dan semangat dalam mengerjakan perkara-perkara yang halal. Ya. Nah, ini semua dikatakan dalam menuntut ilmu syar'i adalah al-aulawiyat, memiliki skala prioritas. Makanya kita dahulukan ilmu-ilmu yang memang wajib kita pelajari dan wajib dijelaskan kepada kaum muslimin. Mereka lebih butuh terhadap hal tersebut dibandingkan yang lainnya.
Oleh karena itu, setelah pembahasan ini, kita insyaallah akan membahas fiqhul ibadat, fikih ibadah yang berkaitan dari tahara, air, bejana, wudu, tayamum, tata cara sholat, macam-macam sholat, dan seterusnya. Maka kitab Ad-Da' wad Dawa kita istirahatkan terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan nanti kita lanjut kembali. Karena Ad-Da' wad Dawa ini panjang, udah berapa tahun? 2 tahun ada ya? 2 tahun gak selesai-selesai ya. 2 tahun setengah ya. Cuman kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, semoga apa yang kita pelajari dari ilmu tersebut bermanfaat di sisi kita, di sisi Allah Azza wa Jal, dan juga menjadi amal kebaikan. Dan yang kedua ya ikhwan, saya ingatkan, kedepannya insyaallah ta'ala kalau dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, di setiap kajian kita akan memberikan makalah. Yang pertama, kita berharap dari makalah ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas ilmiah. Kemudian yang kedua, bisa mudah difahami oleh antum, hanya menambah poin-poin mungkin yang perlu ditambah. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi bahan murajaah ketika sudah dipelajari. Dan yang keempat, lebih fokus. Kalau seandainya anak ngomong tanpa antum megang, ya mungkin anak ngomong ke kiri, nanti antum lagi pikir ke kanan, ya mikirin habis ini makan nasi goreng mungkin, atau kuliner kemana, ya. Nah ini lebih fokus, ya. Dan kita berusaha di dalam mengajarkan ilmu syar'i untuk bisa meningkatkan kualitas ilmiah dan membiasakan metode belajar ta'lim, metode yang memang diwariskan dari kaum salaf kepada kaum khalaf. Karena manhaj ini, ya, manhaj belajar dan manhaj ta'lim, manhaj da'wah tauqifiyah, diwariskan dari orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang datang setelahnya, ya. Dan pembahasan ini ya ikhwah, yang di makalah ini tidak bisa semuanya kita bahas karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan baca beberapa poin penting dari sini, dan intinya kita ingin membahas kiat-kiat untuk bisa berlepas diri dari dosa dan maksiat. Karena kitab Ibnul Qayyim rahimahullah, Ad-Da' wad Dawa, inti pembahasannya ada di halaman belakang. Ya, kitab tersebut sebab penulisannya karena surat seorang pemuda yang dia tidak bisa lepas dari dosa syahwat. Maka dia menulis surat meminta solusi kepada Ibnul Qayyim rahimahullah. Cuma Ibnul Qayyim rahimahullah diberikan oleh Allah keluasan ilmu dan jawad, memiliki kedermawanan dalam bab ilmu. Jadi orang dermawan bukan hanya dalam bab sedekah. Ada sedekah harta. Sebagian orang apabila diminta uang 5.000 dia akan memberikan 10.000. Orang ini jawad, dermawan. Dan Ibnul Qayyim termasuk jawad, dermawan dalam bab ilmu. Orang bertanya satu, maka dia memberikan banyak solusi dan diberikan banyak ilmu kepada orang tersebut. Dan ini hadiyun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda min ma'il bahr?" Wahai Rasulullah, apakah kita berwudu dengan air laut? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu suci dan halal bangkainya. Dan ini menunjukkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu hanya menanya satu poin tentang hukum berwudu dengan air laut, dijawab oleh Nabi 2. Dikasih jawaban, yang pertama hukum airnya, yang kedua makanan atau bangkai yang ada di laut. Maka subhanallah, Ibnul Qayyim memberikan solusi di akhir kitab. Makanya kalau kita tidak tuntas membaca kitab tersebut, kita tidak tahu inti dari jawaban surat tersebut letaknya di mana. Ya, dan ini setiap ulama dan setiap orang dalam menulis memiliki metode masing-masing. Ya, dan subhanallah kadang Ibnul Qayyim mengarang kitab itu ketika safar. Antum tahu maksudnya? Artinya dia safar tanpa ada maraji, tanpa ada
referensi sama sekali. Jadi dia menulis semuanya yang keluar dari benak dia ditulis. Dan itu bisa menjadi satu kitab yang tebal, bahkan bisa 2 jilid. Ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. Ya, maka kita bahas yang ada di makalah ini, poin-poin yang penting, ya, dan intinya kita akan bahas bagaimana cara seseorang berlepas diri dari dosa dan maksiat. Maka antum lihat, ya, di poin nomor 2, dampak dosa dan maksiat. Ya, di situ disebutkan dosa dan maksiat memiliki efek yang sangat bahaya kepada pelakunya. Bahkan lebih berbahaya dari racun yang masuk ke dalam tubuh. Racun kalau masuk ke dalam tubuh itu merusak tubuh. Bahkan sebagian racun itu bisa mematikan tubuh. Nah, ini dosa, efeknya kepada hati lebih dahsyat dibandingkan racun ke dalam tubuh. Ya, makanya sebagian orang berbuat dosa, hatinya itu langsung mati. Dan matinya hati lebih berat dibandingkan matinya jasad. Karena hati itu modal kita untuk bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau dia dibunuh dengan dosa dan maksiat, maka dia tidak bisa hidup lagi. Nah, maka di sini kita sebutkan ada 13 dampak dosa dan maksiat. Ya, cuma nanti bisa dibaca sendiri, ya, karena nggak bisa semuanya kita bahas. Ya, antum lihat halaman selanjutnya. Sebagian salaf berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, maka aku mengetahui dampaknya pada perangai istriku dan hewan tungganganku. Ya, jadi subhanallah, seseorang bermaksiat kepada Allah, itu efeknya bukan hanya dirinya, tapi ke siapa? Ke istri. Ke istri, ke anak, sampai ke hewan tunggangan. Karena ya ikhwah, nasallallahu al-afiyah, dosa merusak semuanya. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah, dosa merusak hubungan kita dengan manusia, dosa merusak hubungan kita dengan keluarga, dosa merusak hubungan sosial kita, bahkan dosa merusak harta dan apa yang kita miliki. Makanya seseorang kalau punya harta dia rusak, yang pertama kali dia introspeksi dirinya. Kenapa kok harta Anda bisa rusak? Kenapa dia misalnya gagal dalam berniaga? Kenapa kok dia dipecat terus setiap bekerja dan yang lainnya? Itu dampak dari dosa dan maksiat. Maka dia tufsid al-amwal. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab yang lain, Miftah Daris Sa'adah, kenapa kok negara dia memiliki kekayaan alam yang banyak, tapi subhanallah dia tidak menjadikan negara tersebut subur dan makmur. Sebabnya apa? Dosa dan maksiat. Antum lihat kaum Saba. Antum di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Saba. Kaum Saba itu dikisahkan, dia tidak perlu memetik buah untuk bisa mendapatkan buah dari kebunnya. Seorang wanita apabila dia bawa kayak semacam nampan di atas kepalanya, dia masuk ke kebun, keluar kebun sudah penuh dengan makanan tanpa harus memetik. Subhanallah, karena mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka kebun itu rusak, tidak tersisa kecuali makanan yang sederhana. Bani Israel sebelum mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, tidak dikenal di kalangan mereka ada makanan yang basi. Artinya makanan mau disimpan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak akan basi. Sampai disebutkan Bani Israel dikasih keistimewaan oleh Allah tidak pernah berburu burung. Jadi kalau sekarang kan burung harus diburu. Dia itu cuman ada burung lewat ditangkap bisa langsung dimakan. Tapi karena mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, efeknya apa? Tidak diberikan oleh Allah makanan kecuali sedikit, dan itu yang sederhana. Nah, maka itu dampak dosa dan maksiat. Makanya lihat di sini sebagian salaf berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, maka aku lihat dampaknya kepada perangai istriku. Dan itu benar. Ya, istri jadi membangkang, istri jadi malas, anak-anak jadi durhaka, dan yang lainnya. Makanya ada yang pernah nanya, Ustadz, anak-anak anak ini bandel atau tidak baik?
apakah mungkin itu warisan dari ayahnya yang buruk kemudian diwariskan kepada anaknya? Itu tidak mutlak. Cuman kalau memang ayahnya, nasallallahu al-afiyah, tidak ada niat untuk bertaubat, berubah, dan tidak ingin berbuat baik, maka keburukan dia itu bisa turun kepada siapa? Anak. Maksudnya anaknya itu bisa durhaka, anaknya itu bisa membangkang, anaknya itu bisa berbuat buruk dan yang lainnya. Karena bentuk fisik orang tua turun ke anak, bentuk perangai hati dan juga akan turun kepada anak. Maka rumah tangga yang hancur, anak-anak yang durhaka, ekonomi yang sulit, itu semuanya dampak dari apa? Dosa dan maksiat. Ya, maka ini pentingnya kita mempelajari efek dosa dan maksiat agar kita menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Ya. Bahkan dosa dan maksiat itu menghalangi semua keberkahan. Ya, keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan waktu, dan yang lainnya. Semuanya hancur dan semuanya hilang karena sebab dosa dan maksiat. Ya, ada sebagian orang dikasih oleh Allah usianya 90 tahun. Tapi subhanallah, yang produktif di sisi Allah hanya 2 tahun. Sisanya 88 tahun tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia habiskan mungkin semuanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di sisi lain ada orang usianya cuma 68 tahun. Atau 70 tahun. Atau bahkan 50 tahun. Imam Nawawi usianya cuma 45 tahun. Tapi mungkin 45 tahun dia sama seperti usia orang 1000 hingga 2000 tahun. Dari sisi sholatnya, sedekahnya, ilmunya, kebaikan-kebaikannya, dan seterusnya. Ya, ada ulama, ya subhanallah, itu sempat ana share, ya, Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah hidup 68 tahun. Telat masuk sekolah. Dia sekolah SD kelas 1 di usia 15 tahun. Sebenarnya 15 tahun itu kelas berapa mestinya? SMP kelas 2. Cuman karena dia orang saleh, subhanallah, dia menuntut ilmu, dia belajar, dia tekun. Akhirnya dia mengarang satu kitab namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini ana sudah baca semenjak SMP kelas 1 mungkin atau kelas 2. Subhanallah, kitabnya diterjemahkan ke 44 bahasa dan dicetak lebih 200.000 kali. Ya, sampai muridnya ketika ke salah satu negara di Afrika, dia ngelihat ada tentara lagi duduk baca kitab Hisnul Muslim. Ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ya, dia bilang anak telat menikah, cuman Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia sampai dikaruniai anak 46 anaknya. Dan yang lebih hebatnya lagi, 42 semua meninggal 4, sisa 42 semuanya hafal Al-Quran lewat diri dia. Maka antum lihat subhanallah, usianya nggak panjang, 68 tahun, tapi diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kesolehan beliau, ketekunan beliau, kebaikan beliau, sampai dikatakan beliau selalu menghatamkan Al-Quran di setiap 3 malam. Artinya sehari 10 juz. Ya, maka ini subhanallah, orang kalau bermaksiat rugi semuanya, nggak dapat apa-apa sebenarnya maksiat itu. Apa yang dia dapati? Betul apa tidak? Merusak semuanya. Tapi kalau dia ganti kemaksiat dengan ketaatan, maka ketaatan ini akan merubah yang keburukan jadi kebaikan. Kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan hartanya, kebaikan waktunya, dan yang lainnya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita semua orang-orang yang saleh, kemudian diberkahi waktu kita, ilmu kita, umur kita, dan dijadikan kita orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Antum lihat halaman selanjutnya, kiat selamat dari dosa dan maksiat. Kalau seandainya dosa dan maksiat ini berbahaya, apa kiat-kiatnya? Nah, di sini kurang lebih ada 8 kiat. Ya. Ada 8 kiat, ya. Kita baca secara global, adapun sisanya nanti antum bisa baca
lebih detailnya di rumah masing-masing. Yang pertama, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini namanya dalam bahasa Arab sifat muraqabatullah. Sifat apa? Muraqabah. Muraqabah itu selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala di antara namanya adalah Al-Alim dan Al-Khabir. Apa itu artinya, ikhwah? Yang maha mengetahui, bahkan mengetahui hal-hal kecil dan yang tersembunyi, itu Al-Khabir. Makanya disebutkan, subhanallah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan sebab turunnya surat Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, itu di belakang tembok. Artinya wanita ini berbicara dengan Nabi SAW, Aisyah di belakang tirai rumahnya atau tirai kamarnya. Tidak begitu jelas apa yang dibicarakan wanita itu kepada Nabi SAW. Dan wanita itu tashtaki, dia mengeluh. Ya, subhanallah. Ketika wanita ini mengeluh kepada Nabi SAW, Allah turunkan ayat. Qad sami'a Allah, kata, qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah telah mendengar perkataan yang datang kepada engkau wahai Muhammad, mengeluhkan maksudnya tentang suaminya, dan dia berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah, aku berada di belakang tirai percis antara wanita tersebut dan Nabi SAW. Tidak jelas apa yang dibicarakan oleh wanita tersebut, namun Allah dari atas langit, di atas langit ketujuh, mengetahui bisikan tersebut secara detail. Ya, makanya subhanallah, kalau seandainya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, maka bagaimana seorang hamba tidak merasa ada sifat muraqabah. Kata Allah dalam surat Al-A'la, alam ya'lam bi anna Allaha yarah. Apakah dia tidak tahu apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah melihat. Ya, maka ini pentingnya seseorang punya sifat muraqabah. Ada perkataan bagus, antum lihat halaman selanjutnya dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang malu kepada Allah ketika hendak berbuat dosa, maka Allah akan malu untuk menghukumnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak malu dalam berbuat dosa, maka Allah tidak malu untuk menghukumnya. Jadi kalau seseorang punya sifat haya, dan haya, kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Haya termasuk dari iman. Dia ingin berbuat dosa, dia malu, karena Allah maha melihat. Maka nanti di akhirat Allah juga malu kalau menghukum dia. Karena ketika di dunia dia malu ketika berbuat dosa karena Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dia tidak malu dalam berbuat dosa, maka Allah tidak malu untuk menghukumnya. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Makanya di sini pentingnya seseorang memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sifat ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah Azza wa Jal, dan juga memiliki sifat haya, malu. Ya, maka di antara doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang kedua, di antara kiat untuk bisa berlepas diri dari dosa dan maksiat, berjuang dan bersungguh-sungguh. Ya, karena manusia dalam hidup harus ada perjuangan. Kalau dia tidak berjuang, dia tidak bersungguh-sungguh, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari dosa dan maksiat? Ya ikhwah, hawa nafsu kalau kita ikuti, ujungnya itu halak, binasa. Sedangkan manusia memiliki hawa nafsu. Hawa nafsunya menyuruh kepada keburukan. Belum syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia, selalu membisikkan dia berbuat buruk. Kalau seandainya dia tidak ada keinginan untuk berjuang dan bersungguh-sungguh, maka dia pasti binasa.
Ya, maka di sini pentingnya seseorang harus ada perjuangan hidup. Jadi berjuang itu bukan hanya dalam mencari nafkah, tapi berjuang untuk menjadi lebih baik hidup di dunia. Ya, dan perjuangan kita ini nggak lama. Perjuangan kita ini hanya sementara. Ya, makanya lihat subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan dunia ini seperti perlombaan. Antum harus ingat itu. Antum kalau baca surat Al-Mutaffifin salah satu surat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Allah jelaskan tentang kenikmatan surga dan penghuni surga. Kemudian setelah itu Allah mengatakan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa artinya? Tanafus. Oleh karena itu artinya oleh dengan nikmat surga, maksudnya firman tadi dengan semua paparan nikmat surga tadi, falyatanafasil mutanafisun. Maka kalian berlomba-lomba kalau kalian ingin berlomba-lomba. Dan lomba itu mesti ada yang menang, yang kedua ada yang kalah. Kalau orang nggak mau menang pasti apa dia? Kalah. Kalau pasrah ya dia kalah. Tapi kalau dia menang, dia pengen kemenangan, dia harus mempersiapkan. Orang kalau lari, dia harus jaga fisiknya, jaga makannya, dan yang lain-lain. Ya, Anda pernah lihat ada petarung, dia terkenal dengan kalau bertarung menang terus. Ditanya apa rahasia Anda? Kata dia, Ana setiap latihan kelar istirahat. Ana lagi berbaring, Ana ingat kalau musuh Ana ini nggak istirahat dia. Mungkin dia sekarang lagi berlatih, lagi mempelajari gerak-gerik Ana dan yang lainnya. Ketika Ana ingat itu, Ana tinggalkan waktu istirahat Ana berlatih lagi. Nanti setiap dia pengen istirahat, dia berpikir ini musuh Ana tidak istirahat. Subhanallah, dengan motivasi itu, maka dia selalu menang dalam pertarungan. Kalau itu bab apa? Dunia apa akhirat? Dunia. Dia bisa seperti itu. Kenapa? Dengan janji Allah Azza wa Jal, kita tidak seperti itu. Kalau kita lagi santai, kita lihat subhanallah, kalau seandainya malam ini Anda dicabut oleh Allah, nggak ada kesempatan lagi buat qiraatul Quran. Kalau seandainya besok Anda sakit, mungkin tidak bisa lagi Anda untuk pergi ke sini. Kalau misalnya memang Anda tidak lakukan sekarang, mungkin belum tentu Anda bisa lakukan besok. Kalau dia terus memikirkan akan kehidupan yang abadi, maka dia akan meninggalkan yang perasaan-perasaan buruk tadi, dia akan berjuang. Ya, dikatakan apa atau tawus. Subhanallah, dia sholat malam, sangat panjang sholat malamnya. Kemudian dia istirahat. Ketika dia istirahat, dia pukul kakinya. Dia pukul kakinya, dia bilang, wahai kaki, apakah engkau akan istirahat? Sedangkan sahabat-sahabat Nabi SAW masuk surga tanpa kenal istirahat. Akhirnya dia bangkit lagi, dia sholat lagi. Ya, makanya ya, kehidupan ini kalau kita tidak siap berlomba dan bersungguh-sungguh, kita akan belakang. Makanya orang yang masuk surga dikatakan oleh Allah apa? Faza. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang udah dijauhi dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dia faz. Faz itu apa? Menang. Orang kalau lomba, juara dalam bahasa Arabnya apa? Orang yang juara. Faizun. Maka lihat subhanallah kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan yang masuk surga nanti faz, dia menang. Maka menang dari perlombaan dunia karena dia telah bersungguh-sungguh. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik. Semoga kita bisa terus memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Wa illa nata'akhir. Kalau kita tidak seperti itu, kita akan terbelakang. Ya, dan subhanallah, yang masalahnya kita beribadah kepada Tuhan dan Zat yang dia tidak peduli kalau kita masuk neraka, tidak akan mengurangi keutamaan Allah Azza wa Jal. Kalau kita masuk surga, tidak menambah keutamaan Allah Azza wa Jal. Artinya kita mau malas, kita mau santai, kita mau bersungguh-sungguh, manfaatnya buat siapa? Buat kita. Allah tidak butuh sama sekali. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam haditsul Qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, ini amalan kalian. Aku hanya menyimpannya untuk kalian.
Kemudian kata Allah, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau kalian kelak di akhirat menemukan amal ini baik, kalian puji Allah Azza wa Jalla, karena Allah tidak berbuat zalim. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau kamu menemukan tidak baik, jangan ada yang disalahin kecuali siapa? Diri sendiri. Kenapa kamu tidak berjuang dan ikut perlombaan di dunia hingga kamu menjadi menang? Bisa difahami ya. Kemudian poin yang ketiga, halaman selanjutnya, menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Ya ikhwah, menuntut ilmu syar'i sebab meninggalkan maksiat, karena ilmu ini pintu kebaikan. Seseorang tidak mungkin bisa meninggalkan maksiat kalau dia tidak menuntut ilmu syar'i. Tidak mungkin imannya bisa bertambah, tidak mungkin ketakwaannya bisa bertambah, tidak mungkin dia istiqamah kalau dia dalam keseharian jauh dari yang namanya ilmu syar'i. Makanya Nabi SAW menjadikan tanda kebaikan dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka akan diberikan pemahaman agama, bukan hafalan. Hafalan itu sarana untuk mendapatkan ilmu, tapi inti dari ilmu adalah faham. Dia faham. Pemahaman agama dikasih oleh Allah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, maksud dari hadis ini juga, siapa saja yang tidak diberikan pemahaman agama oleh Allah Ta'ala, maka terhalangi dari kebaikan. Artinya kalau dia sepanjang hayat, nasallallahu al-afiyah, jahil, bodoh, dia nggak pernah belajar sholat, dia tidak pernah belajar wudu, dia tidak pernah belajar tayamum, sampai subhanallah sebagian orang udah tua tidak tahu bagaimana mandi janabah. Dia nggak tahu kalau junub dia harus ngapain, nggak tahu mandi janabah, nggak bisa membedakan mana mandi yang wajib, mana mandi yang tidak wajib. Ya, maka itu nasallallahu alaihi tanda tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, makanya di sini juga ada perkataan bagus. Al-Munawi ya, dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau berkata, tafaqquh fid din, belajar agama Islam tanda husnul khatimah. Karena orang kalau terus belajar akan meningkat ilmunya, ketakwaannya, dan itu sebab dia husnul khatimah. Dan ilmu menumbuhkan apa? Khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inti dari ilmu adalah memiliki perasaan takut kepada Allah. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu takut kepada Allah. Maka kalau orang dikasih ilmu yang bermanfaat, memiliki rasa takut untuk bermaksiat. Kemudian poin selanjutnya, konsisten dalam beramal saleh. Antum lihat, setelah 4 konsisten dalam beramal soleh, paragraf terakhir itu di bawahnya, cara beramal Nabi SAW konsisten dan terus menerus. Apabila beliau luput dari rutinitas amalan kesehariannya, maka beliau menggantinya di waktu yang lain. Seperti luput mengerjakan sholat malam, maka ia sholat di siang hari 12 rakaat. Hal ini dinamakan dengan istidrak ma fata minal khair, mengganti kebaikan yang tidak sempat dikerjakan. Dan itu juga yang dikerjakan oleh kaum salafus saleh. Allah Ta'ala berfirman, dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Ini poinnya ya ikhwah, maksudnya amalan itu yang diinginkan oleh Allah yang dikerjakan terus menerus. Allah tidak suka amalan yang sekali dikerjakan banyak kemudian terputus. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, dia konsisten dan terus menerus sampai wafat. Itu amalan, dan itu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala an, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengamalkan satu amalan terus konsisten, tidak terputus. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal.
Amalan yang paling dicintai oleh Allah terus menerus walaupun misalnya antum biasa baca Al-Quran sehari katakanlah 5 lembar. Mampunya cuma 5 lembar misalnya. Antum kerjakan tuh terus 5 lembar. Suatu saat antum safar. Subhanallah, luput dari diri antum 5 lembar. Ana nggak ngaji hari ini 5 lembar. Nah, yang antum biasa melaksanakan rutinitas dari amalan tadi, yang pertama dikasih ganjaran oleh Allah. Karena antum safar. Makanya kalau kita punya amalan rutinitas, kemudian kita safar, amalan ini nggak bisa kita kerjakan karena uzur, tetap pahalanya dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua, subhanallah, petunjuk Nabi Muhammad SAW dan hadiyus salaf, dia istidrak mafat. Dia mengejar ketinggalannya. Oh, anak kemarin safar, ketinggalan 5 lembar. Maka hari ini mungkin anak harus baca lebih dari 5 lembar. Pertama, mengqadha apa yang luput dari diri anak. Yang kedua, anak tambah supaya pahalanya tidak hilang. Makanya dikatakan Nabi Muhammad SAW, dia biasa sholat malam. Sholat malam Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Nabi SAW ketiduran atau sakit, maka Nabi di pagi harinya di waktu duha mengerjakan qadha sholat malam 12 rakaat. Bisa dipahami antum ya? Ini namanya apa? Istidrak mafat. Dia tidak mau apa yang luput dari kebaikan hilang begitu saja. Maka dia berusaha untuk menambal dan berusaha untuk mengejar ketinggalan. Maka ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, fungsinya konsisten apa? Kalau seseorang terus mengerjakan, ketika dia terlewati, dia bisa mengejar kekurangannya. Berbeda dengan orang yang mengerjakannya banyak kemudian terputus. Bisa dipahami ya? Makanya dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kalau nggak salah punya kebun yang dia jaga, dia rawat dan yang lainnya. Subhanallah, suatu saat karena dia ngurusin kebun, dia ketinggalan sholat jamaah. Maka dia balik, dia pulang, dia wakafkan kebunnya langsung. Ya, untuk mengganti ketinggalan sholat jamaah dia. Ibnu Umar anaknya, subhanallah, kalau ketinggalan sholat jamaah, maka apa yang dilakukan oleh anaknya, dia menghidupkan malam dari isya sampai subuh sholat untuk mengejar ketinggalan dia luput dari masbuk ketika sholat. Maka ini apa? Hadiyus salaf. Maka itu amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fikih, berusaha untuk istidrak, mengejar apa yang ketinggalan dari kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan. Kemudian antum lihat hikmah di balik konsisten dalam beramal walaupun sedikit. Lihat poin yang kedua, dengan konsisten dalam beramal, maka konsisten pula dalam ketaatan, mengingat Allah, ikhlas, muraqabah dan lain-lain. Kalau dia terus konsisten, terus tuh tidak terputus menjaga keikhlasan, menjaga niat, menjaga amal. Dengan itu dia akan bisa meninggalkan dosa. Kemudian poin selanjutnya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga penting, karena dikatakan al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang dikasih taufik, pada hakikatnya orang yang berbuat baik pada hakikatnya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu di sini anjuran kita harus menghafal doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya antum lihat, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan kecukupan. Kemudian juga doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut kepadamu yang menghalangi diriku dari perbuatan maksiat kepadamu. Kemudian juga ada doa dari sahabat Yasir ibn Ammar, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rasa takut kepadamu ketika sendiri maupun ketika di khalayak ramai. Dan doa-doa yang lainnya sangat banyak, bisa merujuk kepada doa-doa zikir atau buku-buku doa dan zikir. Kemudian yang keenam antum lihat, takut su'ul khatimah.
Ya, takut su'ul khatimah. Karena disebutkan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan tersebut. Dan bagaimana yang diwafatkan dalam keadaan tersebut akan dibangkitkan dalam keadaan tadi. Dan ini pernah kita bahas dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ibnul Qayyim menjelaskan beberapa macam orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai nasallallahu al-afiyah, sebagian mereka ketika wafat memanggil nama-nama pelacur yang biasa mereka zina. Sebagian lagi ketika wafat menyebutkan diskon berapa, harga berapa, karena banyaknya transaksi jual beli melalaikan dia dari ibadah. Dan sampai sebagian mereka ada yang ketika wafat mengucapkan kalimat-kalimat catur, skakster. Ya. Dan sebagian mereka ada yang mengatakan ketika disuruh la ilaha illallah, dia mengatakan ana kafirun bihadhihi, aku kafir dengan kalimat tersebut. Ada juga yang di akhir hayatnya dia mengeluarkan lagu-lagu dan musik-musik. Maka ini semua adalah su'ul khatimah. Lihat ya, subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah diberikan husnul khatimah. Ya, dan sebaik-baik orang wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena dia telah berjuang untuk menjadi lebih baik, maka dikasih oleh Allah di akhir hayat husnul khatimah. Ya. Nah, ini maksiat ini sebab su'ul khatimah. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, dasa isusu, apa yang tersembunyi dari keburukan-keburukan, ya, itu membuat seseorang su'ul khatimah. Dan juga kata beliau, as-sawabiq laha ahkamul al-mawarith atau kamakal. Apa yang terdahulu itu akan diwariskan di akhir hayat, ya. Ya, maka ini pentingnya seseorang memiliki aktivitas sehari-hari yang baik, beramal saleh agar selamat dari su'ul khatimah. Lihat kata Ibnul Qayyim di paragraf kedua, oleh karena itu sepatutnya bagi orang yang berakal agar senantiasa hati dan lisannya untuk mengingat Allah Ta'ala dalam rangka keselamatan di akhir hayat. Karena apabila sengsara di detik terakhir akan membawa kepada kesengsaraan abadi. Kita memohon kepada Allah agar dapat dibantu untuk senantiasa berzikir, bersyukur, dan berbuat ihsan ketika ibadah. Jadi kita terus beribadah untuk mengejar apa? Husnul. Jadi detik terakhir ini penentu. Kalau detik terakhirnya buruk, semuanya buruk. Kalau detik terakhirnya baik, semuanya baik. Itu maksud dari sabda Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan ini sebagaimana penuh. Makanya ya ikhwah, di antara tanda kebaikan apa? Orang sebelum wafat diberi taufik oleh Allah bisa bertaubat. Ya, dia bandel, misalnya anggap 50 tahun dia bandel, minum khamr, zina, nasallallahu alaihi, makan riba dan yang lainnya. Subhanallah, 2 tahun di akhir hayat dia baik. Dia tinggalkan semua maksiat, dia jaga ke masjid, dia baca Al-Quran, dia mulai tinggalkan ribanya, dia tinggalkan komunitasnya, sampai dia dikucilkan. Subhanallah, ketika lagi baik wafat dia. Itu tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, dibiarkan nama Allah biar wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi Allah tahu kalau hamba ini ada kebaikan, maka dijaga sama Allah sebelum wafatnya berbuat baik, terus berbuat baik. Mungkin bisa jadi 2 tahun sebelum wafat itu mengampuni dosa 50 tahun namanya. Ya. Karena dia ketika wafat dalam puncak kebaikan, dan itu husnul khatimah. Dan yang terakhir ya ikhwah, atau yang ketujuh, memikirkan kehidupan akhirat. Ini juga bisa antum baca. Dan yang terakhir, mengetahui manfaat dari meninggalkan maksiat. Ya, apa manfaat dari meninggalkan maksiat? Banyak. Ya. Lihat kata Ibnu Qayyim, meninggalkan maksiat dapat menjaga kehormatan diri, kecintaan manusia, kesuksesan dunia, rehat badan, kekuatan dan kenikmatan badan, rasa aman dari kejahatan orang-orang fasik dan jahat,
jauh dari kesedihan dan kegundahan, menjaga cahaya hati dari kegelapan dan kezaliman maksiat, mendapatkan solusi dari semua permasalahan. Orang kadang punya banyak masalah, mentok nggak ada solusi. Itu karena dosa. Kemudian mana? Kemudahan rizkinya dimudahkan oleh Allah, mendapatkannya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudahan dalam menjalankan ketaatan, kemudahan dalam mendapatkan ilmu dan sanjungan yang baik dari manusia, kemudahan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, cahaya dan kebaikan pada wajah, kewibawaan pada hati manusia kepada dirinya serta penerimaan dari mereka, dekat dengan malaikat dan jauh dari syaitan, manusia dan jin, tidak takut menghadapi kematian, bahkan senang dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah, mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala dan senang ketika ia bertaubat kepadanya. Ini semua diantara manfaat meninggalkan kemaksiatan karena Allah Ta'ala. Lihat subhanallah, manfaat itu semuanya buah dari meninggalkan maka ketika dia pengen buat maksiat, ingat perkataan Ibnul Qayyim, ya Allah, ana nih kalau buat dosa ini, semua kebaikan yang tadi disebutkan luput cuman karena maksiat tadi. Kenapa ana harus selera mengikuti hawa nafsu sedangkan akan luput dari diri ana banyak kebaikan? Bisa dipahami ya? Maka dia terus ingat kebaikan-kebaikan. Kalau dia meninggalkan maksiat, itu akan diganti oleh Allah dengan jauh yang lebih baik. Dengan jauh yang lebih baik. Lihat subhanallah, disebutkan dalam satu kisah, ada orang di zaman perang. Jadi dulu itu perang gak seperti sekarang. Dulu perang itu kalau antara kaum muslimin dengan kaum kufar perang, kemudian genjatan senjata, itu tempat perang bisa menjadi pasar. Nanti yang jual orang Islam, yang beli orang kafir. Atau orang kafir jual, nanti orang muslim beli. Nanti kalau genjatan senjata selesai, tempat itu jadi tempat perang lagi. Ya beda kalau sekarang subhanallah, hatta semut di dalam tanah mati dengan perang. Ya karena tidak ada lagi ahad perjanjian dan tidak ada lagi kemanusiaan. Ya. Nah dikisahkan ada satu orang ketika genjatan senjata, dia ke pasar. Dia ada niat untuk berbuat zina. Maka dia temukan wanita kafir, ya kalau nggak salah Romawi atau Persia gitu, ana lupa. Dia sudah tawar menawar. Ketika hendak berbuat zina, dia ingat Allah, dia tinggalkan lagi. Akhirnya perang lagi. Kemudian ketika genjatan senjata, ketemu lagi sama wanita ini. Dia ingin berbuat zina. Sampai ada kesepakatan, ketika ingin berbuat zina, dia tinggalkan lagi karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai wanita ini marah. Ya. Dan subhanallah, sampai terakhir peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah ketika kaum muslimin menang, maka kaum muslimin mendapatkan namanya ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Subhanallah, dibagi-bagikan ya sama orang-orang Islam. Maka diantara ghanimah perbudakan. Sebab perbudakan itu karena rampasan perang, tawanan. Akhirnya laki-laki ini ketika dibagikan tawanan dan yang lainnya, dia memilih. Dan subhanallah, dia temukan wanita yang dulu dia ingin berbuat zina. Dia bilang subhanallah tadi, ketika anak ingin berbuat zina, anak harus bayar untuk dosa. Tapi anak tinggalkan itu untuk Allah. Sekarang anak dapat gratis, kapan anak mau lakukan bisa. Ya, dapatkan Anda dalam gratis, maksudnya menjadi tawanan anak dan Anda menjadi budak saya. Ya artinya subhanallah, benar sabda Nabi SAW. Innaka lan tad'a syai'an lillah illa awadahu Allahu khairan mink. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali akan diganti oleh Allah yang jauh lebih baik. Dia ingin berbuat zina, dia meninggalkan karena Allah, maka Allah kasih wanita itu menjadi budak dia, ya, yang bisa dia lampiaskan syahwatnya dengan halal kapanpun dia mau. Ya, maka ini menunjukkan seseorang kalau meninggalkan maksiat karena Allah, maka yang Allah akan mengganti yang jauh lebih. Maka dia lihat kalau ketika dia ingin jual beli, dia lihat di situ mungkin ada keuntungan, tapi dia tahu di situ ada dosa. Maka kalau dia meninggalkannya karena Allah, akan diganti yang jauh lebih baik oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Dia misalnya
di kantor ada transaksi, di situ haram dia tahu. Kalau dia ambil, mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi dia tinggalkan karena Allah, dia sabar di atas kefakiran dan kekurangan, kelak akan diganti yang oleh Allah jauh lebih baik. Kadangkala subhanallah Allah tidak menggantinya dengan materi, tapi akan diganti oleh Allah dengan keberkahan hidup. Dia dikasih oleh Allah sehat sepanjang hayat, tidak sakit. Dia dikasih oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada dia. Mungkin ketika dia pensiun, anak-anaknya terus membiayai dia sampai dia wafat. Atau mungkin dia diganti oleh Allah ketenangan hati, hatinya tenang, tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah. Bahkan kadang bukan mesti materi, bisa diganti yang jauh lebih baik daripada materi tadi, yaitu nikmat-nikmat keamanan, nikmat hati, keberkahan dan yang lainnya. Namun kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah, khawatir hujan. Dan insya Allah mulai pekan depan kalau tidak ada halangan dan seterusnya, tema kita akan berubah. Kitab Ad-Da' wa Dawa kita cukupkan untuk sementara terlebih dahulu. Antum bisa baca di rumah masing-masing kitab tersebut sampai selesai. Dan kitab itu kitab yang sangat bagus dan bermanfaat. Direkomendasikan oleh para ulama, khususnya yang membahas bab tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Mulai pekan depan kalau tidak ada halangan, kita akan membahas fikih ibadah. Kita akan membahas dari definisi fikih, kemudian kewajiban mempelajari fikih, kemudian kita akan bahas tentang air beserta macam-macamnya, ya, kemudian tahara, kemudian tata cara wudu, pembatal-pembatal wudu dan seterusnya, ya, sampai bab haji biidznillah taala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengkaruniai kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita semua hudatan muhtadin, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan di dalam beramal, berilmu dan berdakwah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan senantiasa meminta ampun ketika berbuat dosa. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita untuk bisa meninggalkan dosa dan maksiat dan menjadi hamba-hamba yang saleh dan taat. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimman idza 'utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adznaba istaghfar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Wa sallallahu wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.